Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Bintang Karamurti dengan NIM 202410103030. Di sini saya akan mereview sebuah film yang mengandung unsur tentang Artificial Intelligence atau disingkat AI dan dikenal dengan nama kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Real Steel, yaitu film fiksi ilmiah di mana menggunakan teknologi kecerdasan buatan berupa robot yang dapat digerakkan dengan remote control maupun dengan sensor suara dan sensor gerakan oleh manusia. Film ini dirilis pada tanggal 7 Oktober 2011 di Amerika Serikat. Film ini menceritakan seorang mantan petinju profesional yang bernama Charlie Kenton yang diperankan oleh Hugh Jackman sebagai seorang petinju profesional yang masa kejayaannya sudah mulai habis dan harus berakhir karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi. Karena pada film ini diceritakan pada tahun 2020, banyak pekerjaan manusia yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi. Begitu pula dengan sebuah olahraga yaitu tinju yang dulunya diperankan oleh manusia, kali ini sudah tergantikan oleh robot. Dan namanya pun berubah menjadi robot boxing. Hal itu karena di mana keterbatasan manusia sudah mulai tergantikan oleh robot yang digerakkan oleh manusia itu dengan sebuah remote control. Dan juga pertandingan robot ini dinilai lebih menarik daripada pertandingan tinju manusia. Karena itu membuat seorang Charlie ini mau tidak mau harus ikut terjun dalam dunia tinju robot ini karena ia tidak memiliki keahlian yang lain. Seorang Charlie yang sudah bekerja keras terjun di dunia tinju robot ini harus mengalami banyak kekalahan dan membuat ia semakin terlilit hutang. Namun ia memiliki sebuah robot terakhir yang bernama The Ambush, di mana robot ini merupakan harapan terakhirnya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya dari hasil taruhan di pertandingan tinju robot. Namun robot ini pun juga harus kalah dan rusak di pertandingan terakhirnya melawan seekor banteng. Karena hal itu dia tidak mempunyai robot lagi dan memaksanya harus segera mencari pengganti atau membeli robot baru. Dan bertepatan dengan hari itu juga di sebuah pengadilan terjadi sebuah keputusan perkara untuk menentukan ayah angkat dari anak dari Charlie kan ayah angkat dari anak dari Charlie tadi, di mana ia membuat perjanjian dengan ayah angkat Max, yaitu anak dari Charlie, untuk memberikan ia uang sebesar $100.000 kepada Charlie. Kemudian dengan uang tersebut ia dan Max membeli sebuah robot tinju canggih buatan Jepang yang bernama Noisy Boys. Tapi robot ini pun tidak beda dengan robot-robot sebelumnya, di mana tetap kalah dan menjadi bulan-bulanan dari robot-robot lainnya. Kemudian karena sudah tidak memiliki uang lagi, Max dan Charlie pun menuju tempat pembuangan dan menemukan sebuah robot rusak yang dimana dia berhasil mengeluarkan dari tumpukan-tumpukan bara bekas lainnya dan memperbaikinya dari sisa-sisa onderdil dari The Ambush dan Noisy Boy. Dan dengan bantuan seorang teknisi bernama Bailey, ia berhasil menghidupkan sebuah robot yang bernama Atom, di mana robot ini merupakan robot generasi kedua keluaran tahun 2014 yang dapat digerakkan dengan sensor suara dan sensor gerakan. Robot Atom ini memiliki tubuh yang kecil namun memiliki gerakan yang lincah
sehingga ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang memiliki tubuh yang lebih besar. Atom semakin terkenal di dunia tinju robot karena berhasil menang dari taruhan-taruhan yang dia ikuti. Akhirnya Max dan Charlie pun mengikutkan Atom ke sebuah pertandingan tinju dunia yang bernama WRB, yaitu World Robot Boxing, di mana merupakan pertandingan tinju robot yang memiliki teknologi-teknologi baru. Di pertandingan-pertandingan awal, Atom pun dengan mudah bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan berhasil melaju sampai babak semifinal. Di babak semifinal ini, Atom bertemu dengan sebuah robot canggih dengan teknologi baru bernama Twin Cities, di mana ia dengan susah payah berhasil mengalahkan Twin Cities secara mengejutkan. Lalu ia berhasil masuk final dan bertemu dengan robot berbadan besar yang memiliki teknologi canggih dan baru yang bernama Zeus, di mana di final ini menentukan siapakah real steel yang sebenarnya. Pada pertandingan final ini menggunakan sistem 5 ronde, di mana kedua finalis mengumpulkan poin-poin yang ada. Meskipun terlihat sangat kuat dan lincah, namun Atom harus mengakui kekalahannya karena kalah jumlah poin dari Zeus, di mana Atom harus puas berada di posisi kedua dan harus mengakui kekalahannya. Namun, meskipun hanya menempati juara kedua, Atom tetap menjadi juara di hati penonton karena di mana kegigihan seorang Charlie dan Max yang berhasil mengembangkan sebuah robot yang rusak menjadi sebuah robot yang berhasil menandingi kekuatan dari robot-robot yang memiliki teknologi canggih dan teknologi-teknologi baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.